Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Debat kedua bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kepada bapak-bapak, kamu silakan. Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di Beach City International Stadium. Debat dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit dibagi menjadi 6 segmen. Dalam kesempatan ini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjelaskan program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dengan memberikan kesejahteraan. Calon wakil gubernur nomor urut 2, Rano Karno, mengaku kesulitan berkoordinasi dengan adanya 2 Kapolda dan 2 Pangdam. Sementara itu, Ridwan Kamil menyatakan salah satu tugas pemimpin adalah mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak. RK juga menyinggung kondisi Banten yang memiliki banyak proyek strategis nasional, namun indeks pembangunan manusia IPM justru turun. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kang, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, kan? Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Suswono, menjelaskan terkait skema sekolah gratis dan pelatihan siap kerja untuk pelajar lulus SMK. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, mempermasalahkan mutu dan kesejahteraan. Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang ya dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua, baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang
dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah. Dengan demikian. Juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan. Karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai. Dia setelah zonasi itu hanya terima murid 5 orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan. Dan juga peningkatan kapasitas guru. Agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja. Sehingga mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Cukup? Terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, ya, mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa Baik, kita waktu perhatikan. habis. Terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15.000 orang. Mereka masuk ke SMP, daya tampung cuma 7.000 orang. 8.000 harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membantah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa saat menjadi Gubernur Jabar. Anggarannya sempat difokuskan untuk penanganan COVID. Sementara Dharma Pongrekul menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti COVID itu isu kesehatan atau isu agenda politik global. Saya kira datanya mungkin keliru Pak, silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa silahkan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta
Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Ridwan Kamil menyampaikan salah satu visinya yang ingin membangun hunian di atas pasar untuk warga. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Siswono menjelaskan terkait rencana sekolah menengah atas gratis bersistem zonasi untuk sekolah negeri dan swasta dengan kriteria khusus. Maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi, pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot, ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak, ya. Nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh, terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan pangan mandiri di Jakarta. Setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan
sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan. Dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membantu membangun fasilitas dan promosi agar pasar grosir Tanah Abang tidak kalah dengan penjualan daring. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berjanji akan membangun hunian terintegrasi dan strategis dengan harga terjangkau. Saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas, tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah, memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah, tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah, tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi, memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera akan begini-begini saja. Mungkin itu. Informasi selanjutnya, Partai Perindo dan Parpol pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah wilayah di Jakarta. Program di sektor kesehatan ini menjadi salah satu fokus dan komitmen yang akan terus dilakukan pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 jika terpilih nanti. Sebagai parpol pengusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1, Partai Perindo menggelar pemeriksaan gratis bagi warga Petukangan Selatan. Disambut antusiasme warga, tes kesehatan dan konseling secara langsung diberikan agar warga tetap terjaga kesehatannya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sudah titik yang ke-9 kita laksanakan dan warga sangat antusias menerima program ini dan insya Allah sangat sepakat untuk mendukung Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono untuk pemimpin di DKI Jakarta. Program kesehatan yang dicanangkan pasangan Ridho ini mendapat respon positif warga dengan harapan program ini terus dijalankan. Selain di Petukangan Selatan, cek kesehatan pasangan nomor urut 1 ini juga digelar parpol pendukung di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa dan Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat. Sangat berterima kasih sekali adanya program cek kesehatan dari Ridho ini. Semoga harapan saya kalau sampai Pak RK naik, semoga memperhatikan kesehatan warganya untuk kebaikan, pokoknya untuk kebaikan semua masyarakatnya. Jadi kan nggak semua orang itu bisa yang namanya cek kesehatan selalu ya. Jadi dengan adanya program ini, masyarakat itu merasa mudah untuk cek kesehatan. Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono dalam memberikan pelayanan untuk pengobatan yang lebih dekat dengan masyarakat serta memastikan pengabdian kesehatan dan sosial kepada seluruh warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Persiapan pilkada daerah terus dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Riau mulai melipat kertas suara pilkada serentak 2024. KPU Kota Pekanbaru menargetkan pelipatan suara selesai beberapa hari mendatang. Dalam pelipatan surat suara, KPU Pekanbaru mengerahkan 170 orang pekerja di hari pertama pelipatan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dalam satu kotak berisi 2.500 lembar surat suara. Setelah pelipatan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, maka dilanjutkan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru diikuti sebanyak 5 pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita menargetkan paling lama selesai 5 hari pelipatan ini harus sudah rampung karena memang bagaimana kita ketahui tahapan pilkada ini waktunya sangat pendek. Jadi 5 hari paling lama kita targetkan selesai. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman di jajaran bagian keuangan umum. Disesuaikan dengan visi misi Berbagai persiapan juga dilakukan jelang pemilihan Bupati Bogor, Jawa Barat. Di kantor DPC Cibinong, Bogor, Jawa Barat, partai berlambang pohon beringin, Golkar, menargetkan perolehan jumlah suara sebesar 80% dari 3,9 juta jiwa. Meski pada pilkada kali ini untuk jumlah TPS berkurang hingga 50%. Setiap TPS nantinya akan melayani lebih banyak pemilih. Meski demikian, diharapkan tidak terjadi penumpukan karena pemilih hanya mencoblos 2 kertas surat suara, yakni calon bupati, wakil bupati, dan calon gubernur, calon wakil gubernur. Jadi kalau disesuaikan dengan visi misi Pak Rudi Susmanto dan Pak Jarwade. Jadi kita perlu anggaran yang partisipasi yang datang ke TPS ini harus tinggi. Target juga harus sama, minimal 80%. Karena apa? Ada pengurangan TPS dari 15.000 TPS. Ya, tidak hanya di negeri sendiri, budaya dan kuliner Indonesia ternyata juga diminati di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Beragam kesenian dan kuliner Indonesia turut dipamerkan dalam kegiatan Riyadh Season di Riyadh, Arab Saudi. Siapa sangka budaya dan kuliner Indonesia mampu menarik perhatian warga di Arab Saudi. Inilah Riyadh Season yang digelar Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari di Swaidi Park, Riyadh. Budaya dari sejumlah negara ditampilkan secara bergantian di antaranya Pakistan, Sudan, Yaman, Yordania, Lebanon, Suriah, Bangladesh, Mesir, Filipina, India, hingga Indonesia. Pada kesempatan ini giliran budaya Indonesia yang diangkat. Tari-tarian tradisional Indonesia ditampilkan secara meriah bukan oleh orang Indonesia, melainkan penduduk lokal. Selain itu sejumlah stand yang menjual pernak-pernik khas Indonesia serta makanan khas Indonesia tidak pernah sepi pengunjung. Jadi di sini, di sepanjang jalan ini, itu semuanya makanan-makanan dan juga stand-stand Indonesia. Jadi di sini tuh orang-orang dari Arab Saudi maupun yang mungkin dari negara lain lagi jalan-jalan ke sini juga bisa langsung menikmati, mencicipi makanan Indonesia ataupun melihat-lihat bagaimana sih kita punya budaya. Jadi seru banget. Puas berkeliling stand, para pengunjung juga dihibur dengan penampilan artis Indonesia dengan lagu-lagu yang tentunya tidak asing di telinga warga Indonesia. Bukan hanya penduduk lokal yang antusias, kegiatan ini juga jadi pengobat rindu para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Kebanggaan tersendiri juga dirasakan ketika budaya Indonesia disambut meriah di negeri orang. Oh, Masya Allah, luar biasa banget ya adanya Riyadh Season ini. Semua kita bisa happy, bisa ketemu banyak orang, pengalamannya gitu Masya Allah luar biasa. Yang pasti Indonesia itu kan sangat kaya banget akan budaya ya, jadi memang kayak yang pasti sebagai warga Indonesia saya bangga banget Indonesia bisa nyampe ke Riyadh. Dan tadi juga kita udah lihat ada parade tarian-tarian, tadi ada yang pakai baju Betawi, ada yang pakai baju apalagi tadi ya, ada Irian, ada Dayak, jadi kayak bangga banget sih pastinya sama Indonesia, jadi sangat bahagia dan bangga jadi rakyat-rakyat Indonesia. Selain budaya Indonesia, ada hal lain yang menarik perhatian, yaitu koleksi burung-burung langka. Di sini ada satu burung yang jadi simbol warisan Arab Saudi, yaitu burung falcon. Ya,
Pemirsa, ini namanya burung falcon. Jadi ini tuh simbol otentiknya Arab. Jadi kalau misalnya kita suka lihat-lihat gitu ya, burung-burung kayak gini, itu ya memang asalnya dari Arab. Baru sekarang nih saya ketemu burung kayak gini. Kegiatan Riyadh Season ini adalah bagian dari program Global Harmony untuk mempererat hubungan antara penduduk dan warga negara dengan merayakan keragaman budaya. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bremana Tenaya, iNews melaporkan.